Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun selamat siang. Kali ini saya Ilman Afian akan membahas materi sosiologi kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Namun sebelum lanjut ke sana, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada anak-anakku kelas 10 ataupun kelas 11. Nama saya adalah Ilman Afian JS SPD, tempat tanggal lahir Cianjur 21 Juli 1995. Alamat saya di Neglasari RT 05 RW 19 Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Kemudian riwayat pendidikan saya SD di SDN Cierang Kencana. Kalau kalian tahu, ada di Samolo dekat Pulau Hadang. Kemudian SMP saya di SMP 4 Cianjur, dan kemudian SMA saya di SMA 2 Cianjur sama terbangga kita. Dan saya kuliah di S1 Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Selain mengajar, tugas tambahan saya di sekolah ini adalah sebagai pembina ekstrakurikuler kelompok ilmiah remaja atau KIR. Dan terakhir, mungkin kalau ada teman-teman mau berteman dengan saya di media sosial, boleh bisa follow Instagram saya @ilmanafian. Nanti insya Allah akan di follow oleh saya. Demikian perkenalan singkat dari saya. Kita masuk ke materi yang pertama. Nah, teman-teman ke-10 yang saya banggakan, materi bab pertama sosiologi tahun ini mengenai sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Materi ini merupakan materi awal saat kalian akan mempelajari ilmu sosiologi. Kenapa? Karena mungkin di SMP kalian belum pernah sebelumnya untuk mempelajari materi atau mata pelajaran ini. Dulu di SMP kalau nggak salah kalian mempelajari mata pelajaran IPS. Jadi ini lebih dikerucutkan lagi. Kemudian capaian pembelajaran di bab ini, kalian diharapkan mampu menguasai sejarah sosiologi, kemudian fokus kajian sosiologi, dan yang terakhir itu menguasai kenapa sih sosiologi itu merupakan ilmu yang berparadigma ganda atau multitafsir atau abstrak dan lain sebagainya. Oke, next. Yang pertama itu kita berbicara mengenai sejarah sosiologi terlebih dahulu. Nah, sejarah sosiologi awal mulanya itu muncul akibat adanya revolusi industri di Prancis, di mana di sana itu para kaum buruh dan kaum pengusaha terlibat konflik yang berkepanjangan. Di sini dunia menjadi bergejolak dan banyak konflik-konflik baru muncul. Seperti itu kan, kalau kalian ingat terjadi perang dunia kedua kan di seluruh dunia, bahkan Indonesia pun mengalami. Jadi di samping kejadian di samping kejadian perang dunia kedua itu ternyata lahir ilmu sosiologi. Nah, ilmu sosiologi ini pertama kali dicetuskan oleh Auguste Comte yang merupakan bapak sosiologi kita. Nah, Auguste Comte ini merancang instrumen penelitian yang digunakan untuk mempelajari pola perilaku masyarakat. Kenapa sih orang-orang itu bisa sampai terlibat konflik? Dan dia mengadakan penelitian jangka panjang sehingga penelitian sosial tersebut dilakukan secara ilmiah, dan kemudian pada awal ke-19 akhirnya Auguste Comte itu menemukan suatu ilmu yang dinamakan ilmu sosiologi. Begitu teman-teman. Kemudian lanjut kita berbicara mengenai konsep dasar sosiologi. Kenapa sih bisa disebut sosiologi? Kenapa sih? Apa artinya sosiologi? Nah, yang pertama, secara epistemologis itu sosiologi berasal dari kata Latin socios yang artinya teman, dan logos yang artinya ilmu. Jadi secara singkat, sosiologi itu adalah ilmu berkawan. Jadi diharapkan dengan kalian mempelajari ilmu sosiologi ini, kalian bisa berkawan dengan siapa saja. Bisa humble, bisa akrab,
apalagi kelas 10 sekarang kan mayoritas teman-teman kalian baru. Nah, dengan adanya ilmu sosiologi ini kalian bisa lebih akrab dengan teman kalian. Kemudian yang kedua, dalam arti yang lebih luas, sosiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi manusia di dalam masyarakat. Jadi dalam sosiologi itu kalian harus saling berinteraksi. Jangan bersikap antisosial atau individualis, itu jauh sekali dari sebutan kalian sebagai makhluk sosial. Kemudian sosiologi juga dikenal sejak abad 19 dengan melepaskan diri dari filsafat. Nah, dulu itu sosiologi sebenarnya bukan sosiologi, tapi namanya fisika sosial. Nah, awalnya itu karena ilmu ini berasal dari pemikiran para filsuf, di mana dulu itu belum ditemukan namanya ilmu sosial. Jadi dulu itu hanya ilmu eksak semuanya. Kalau kalian tahu ada ilmuwan Isaac Newton, penemu kayak gravitasi, penemu tekanan. Nah, itu sosiologi diselipkan di sana. Kemudian Auguste Comte dengan berbagai pemikirannya, dia memilih untuk sosiologi dipisahkan dari ilmu tersebut, sehingga namanya bukan fisika sosial lagi, menjadi sosiologi. Dan terakhir, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia sebagai anggota golongan, tingkah laku, kesenian, dan kebudayaan. Jadi seluruh aspek kehidupan manusia itu dipelajari dalam sosiologi, baik tingkah lakunya, budayaannya, adat istiadatnya, itu dipelajari di sosiologi. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai hal ini. Kemudian, nah, kalau kata sosiolog atau orang yang ahli dalam sosiologi, apa sih pengertian sosiologi itu sendiri? Perlu kalian ketahui, sosiologi itu tidak hanya Auguste Comte, tetapi ada beberapa. Salah satunya adalah ada Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Max Weber. Akan bahas tiga saja. Yang pertama, menurut Auguste Comte, menurut dia sosiologi itu adalah manusia sebagai makhluk yang punya naluri untuk senantiasa hidup dengan sesamanya. Jadi nggak bisa manusia atau masyarakat atau individu itu hidup sendiri. Bisa dibayangkan kalau kalian hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, itu merasa sulit untuk dilakukan. Kemudian menurut Emile Durkheim, dia mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari fakta sosial. Namun menurut Emile Durkheim, fakta sosial di sini artinya cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang memiliki sifat memaksa atau mengendalikan. Jadi mau nggak mau ilmu sosiologi itu mengikat seluruh lapisan masyarakat. Jadi dia harus A, harus diikutin A, harus B, harus diikutin B. Jadi itu menurut Emile Durkheim. Kemudian menurut Max Weber, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tindakan sosial. Jadi tindakan sosial ini tindakan atau perilaku yang berorientasi pada perilaku orang lain. Misalnya kalian melihat teman kalian membuang sampah sembarangan, nah kalian malah mengikuti membuang sampah sembarangan tersebut. Nah, itu termasuk tindakan sosial. Nanti kita pelajari lebih lanjut juga mengenai tindakan sosial di slide atau bab berikutnya, ada materi tersendiri. Nah, selain ketiga orang di atas, tokoh sosiologi itu ada banyak. Kita akan bahas sekarang. Dan tokoh sosiologi juga memiliki pemikirannya masing-masing antara satu dengan lainnya. Jadi ada istilahnya ada temuan yang luar biasa dan cukup banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat yang mungkin bisa dirasakan sampai sekarang. Yang pertama, bapak sosiologi kita, Auguste Comte. Dia mengatakan bahwa awalnya ia mengembangkan suatu disiplin ilmu ini merupakan ilmu fisika sosial. Nah, yang tadi karena ini ilmu sosiologi ini awalnya itu berasal dari pemikiran para filsafat atau yang lebih dikenal dengan filsuf. Bahkan Isaac Newton pun berkontribusi dalam pemikiran ini. Namun Auguste Comte berusaha memisahkannya sosiologi dari ilmu filsafat sehingga namanya berubah dari sosiologi. Kemudian sosiologi disebut fisika sosial karena mencoba mengadopsi ilmu alam ke dalam ranah sosial. Perlu kalian ketahui, dulu itu
ilmu sosial itu masih dipandang sebelah mata karena dulu masih gencar dengan ditemukan alat-alat, benda-benda, dan itu termasuk dalam ilmu alam, sehingga ilmu sosial itu dianggap lebih rendah ilmunya daripada ilmu alam. Nah, Auguste Comte dengan pemikirannya berusaha memisahkan hal itu, sehingga ilmu sosiologi ini bisa berdiri sendiri termasuk dalam ilmu sosial. Berikutnya, pemikiran Comte yang paling terkenal mengenai hukum 3 tahap. Nah, ini penting. Ini bahkan kalau kalian nanti kuliah bisa dipelajari atau ada pelajarannya saat kuliah nanti kalau kalian masuk ke jurusan sosiologi. Yang pertama, ada pemikirannya tahap teologis. Ini masih singkatnya masih tradisional, masih percaya keberadaan nenek moyang, roh halus, jadi masih menyembah kepada Allah. Nah, itu bentuk pemikiran yang teologis. Kemudian yang kedua, tahap metafisik. Ini adalah pertengahan, mulai berangsur-angsur beranjak dari pemikiran yang jadul, jadi mulai ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, tahap positifis. Ini yang kita alami sekarang, bahwa masyarakat sudah percaya dengan ilmu pengetahuan yang ada, sudah percaya dengan teori-teori hukum alam yang ada, jadi sudah menjadi manusia yang kompleks dan yang modern. Berikutnya, menurut Karl Marx, dia ini adalah orang Jerman. Dia menemukan istilah yang terkenalnya itu adalah kaum bourgeois dan kaum proletar, di mana golongan pemilik pengusaha, pemilik modal itu dikenal dengan istilah bourgeois, atau para karyawan, para buruh, para pesuruh itu dikenal dengan istilah kaum proletar. Jadi ini balik lagi ke revolusi industri tadi yang dikatakan oleh Auguste Comte, di mana awalnya itu ada konflik antara buruh dengan majikan. Nah, kemudian dikembangkan oleh Karl Marx ini pemikiran tersebut. Nah, Marx juga dikenal dengan pemikirannya kontroversi, bahwa dia ingin menciptakan masyarakat tanpa kelas. Sangat tidak mungkin, bukan? Perlu kalian ketahui, masyarakat tanpa kelas itu misalnya gini, jadi kalian strata atau sederajat tingkatannya dengan guru, dengan orang tua kalian, jadi kalian bisa seenaknya sama orang tua, dan itu nggak mungkin sebenarnya. Makanya ini pemikiran di Karl Marx yang paling kontroversial. Kemudian berikutnya Emil Durkheim. Pemikiran Emil Durkheim yang paling terkenal yaitu yang tadi mengenai fakta sosial, di mana sosiologi ini memiliki sifat yang memaksa atau yang mengendalikan. Dan Emil Durkheim juga terkenal dengan pemikirannya mengenai perubahan sosial dari masyarakat mekanik ke masyarakat organik, atau singkatnya dari masyarakat yang tradisional ke masyarakat yang modern, ke masyarakat yang agraris, yang lebih maju. Nah, masyarakat organik tadi dengan pembagian kerja yang lebih kompleks. Tentu kan kalian di kelas 3 ada KM, tugasnya apa, kemudian sekretaris, tugasnya apa. Berarti kalian sudah menjadi bagian dari masyarakat yang organik. Kemudian yang terakhir ada Max Weber. Weber menjelaskan bahwa ini penemu tindakan sosial yang tadi, yang di awal yang tadi dikatakan oleh Bapak, bahwa tindakan sosial itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tindakan tradisional, itu tindakan yang dilakukan karena kebiasaan. Contohnya kalau kalian mudik lebaran, itu rutin kan dilakukan tiap tahun. Kalau misalnya tidak pandemi, kemudian kalian tidur, kalian makan, itu juga termasuk tindakan tradisional. Yang kedua, tindakan afektif, itu tindakan yang dilandasi dengan perasaan atau emosional. Misalnya saat kalian juara atau memperoleh giveaway dari salah satu influencer atau youtuber atau artis, kalian langsung senang, jingkrak, sujud syukur. Dan itu merupakan salah satu bentuk tindakan afektif. Kemudian yang ketiga, tindakan berorientasi pada nilai. Tindakan yang dilakukan berdasarkan suatu keyakinan. Nah, berorientasi pada nilai. Misalnya kalian akan mengadakan penggalangan dana. Target kalian terkumpul adalah 5 juta untuk bantuan COVID misalnya. Tapi kalian dengan penggalangan itu hanya sampai 1 juta. Nah, apakah dana itu tidak akan jadi disumbangkan? Ya tentu tetap disumbangkan kan, karena nilainya kita tujuannya untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi meskipun 1 juta,
itu akan sangat membantu sekali kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan yang terakhir, tindakan rasional instrumental, yaitu menggunakan alat pencarian tertentu dalam mencapai tujuan. Misalnya, Putri mau kuliah di Universitas Gadjah Mada Fakultas Kedokteran. Nah, apa yang dilakukan Putri biar mencapai tujuan tersebut? Misalnya itu Putri mengatur jadwal antara belajar, antara bermain, antara main game, misalnya antara ngaji, sholat, ibadah, dan sebagainya. Nah, itu harus seimbang, jangan sampai kalian misalnya main gamenya lebih banyak ataupun mainnya lebih banyak. Nah, itu beberapa sulit untuk mencapai tujuan kalian. Itu merupakan contoh tindakan rasional instrumental. Next ya, berikutnya kita masuk ke fokus kajian sosiologi. Nah, apa saja sih sosiologi itu fokus kepada kayak gimana atau fokus terhadap apa? Kita akan pelajari sekarang. Nah, fokus kajian sosiologi itu, objek formal kajian sosiologi adalah manusia. Jadi objek formal intinya itu manusia, kita sendiri sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi kita harus senantiasa membutuhkan bantuan orang lain, pertolongan orang lain, interaksi dari orang lain, dan sebagainya. Dan objek material kajian sosiologi adalah gejala dan proses hubungan antar manusia. Jadi kalian berinteraksi dengan teman, ngajak bareng teman, kemudian belajar bareng teman, itu merupakan fokus kajian sosiologi di objek material. Kemudian, apa sih yang dimaksud? Kenapa sosiologi itu ilmu yang berparadigma ganda atau berpandangan multitafsir atau berpandangan luas? Nah, perlu kalian ketahui, sosiologi itu kan mempelajari masyarakat. Masyarakat itu kalau kalian tahu sifatnya itu dinamis, selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, jadi tidak tetap. Jadi itulah kenapa sosiologi itu ilmu berparadigma ganda, di mana pemikirannya itu akan selalu berubah. Oke, berikutnya mengenai hakikat sosiologi. Nah, kenapa sih sosiologi itu yang tadi aku katakan di awal, ilmu yang berparadigma ganda atau ilmu yang multitafsir atau banyak pendapatnya. Nah, yang pertama, hakikat sosiologi itu merupakan ilmu sosial, bukan ilmu pengetahuan alam, juga bukan ilmu kerohanian. Jadi fix ya, ilmu sosiologi itu adalah ilmu sosial, ilmu yang mempelajari masyarakat, ilmu yang mempelajari tata cara berkehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang kategoris. Jadi sosiologi itu membahas pada apa yang sedang terjadi. Jadi saat ini terjadi itu ada apa sih? Nah, itu dibahas dalam sosiologi. Misalnya terjadi kebakaran di Gang Laksana 4 misalnya. Nah, itu merupakan kajian sosiologi. Kalau misalnya beritanya kayak gini, akan terjadi kebakaran di Gang Laksana 4. Nah, itu bukan termasuk kajian dari sosiologi karena itu baru atau mau atau akan terjadi. Tapi sosiologi itu yang sudah terjadi, nah kemudian diangkat oleh sosiologi. Kemudian sosiologi juga merupakan ilmu bebas nilai. Jadi meskipun suatu peristiwa tersebut buruk, tapi tetap dikaji oleh sosiologi. Misalnya ada sekelompok siswa yang sedang merokok di WC. Meskipun itu jelek atau kebiasaan yang buruk, itu tetap dibahas di sosiologi dan harus asli tanpa manipulasi, karena sosiologi tidak mempertimbangkan baik buruknya suatu peristiwa, itu akan tetap dibahas dalam sosiologi. Nah, sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan murni, bukan ilmu pengetahuan terapan. Jadi sosiologi itu ilmunya berdiri sendiri, bukan merupakan terapan dari ilmu lain. Seperti apa yang dikatakan oleh August Comte bahwa sosiologi itu berdiri sendiri, tidak akan disatukan dengan ilmu agama. Dan yang terakhir, ciri-ciri sosiologi itu ada 4, teman-teman, perlu kalian ketahui. Yang pertama itu empiris. Jadi sosiologi itu harus berdasarkan fakta, observasi, kenyataan yang ada di lapangan. Jangan dimanipulasi, jangan dirubah datanya, jangan diada-ada. Jadi harus real apa adanya. Itu sosiologi yang dimaksud dengan empiris. Kemudian yang kedua, teoritis, dibangun menjadi sebuah teori. Jadi apapun peristiwa, apapun kejadian itu akan menjadi suatu teori dalam sosiologi. Misalnya
si A bakalan nurut kalau misalnya dibelikan ini. Nah, itu juga termasuk teori sebenarnya dalam sisi yang sederhana. Kemudian yang ketiga itu kumulatif, disusun berdasarkan teori yang sudah ada sebelumnya. Jadi teori-teori yang telah dijelaskan tadi itu bisa dikembangkan lagi menjadi beberapa teori, bahkan sampai beribu-ribu teori. Itulah kenapa teori dalam sosiologi itu banyak sebenarnya, karena sifat masyarakat yang dinamis, yang selalu berkembang, yang selalu berubah. Dan yang keempat, sosiologi itu non etis. Jadi sosiologi itu tidak mempermasalahkan baik buruknya suatu kejadian, tetapi sosiologi itu real, membahas apa yang sedang terjadi. Yang tadi yang telah dikatakan oleh Bapak, meskipun ada kejadian misalnya tawuran, itu tetap dibahas di sosiologi, karena sosiologi itu bersifat non etis. Oke, begitu saja pembahasan mengenai sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dari Bapak. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, silakan boleh di grup kelasnya masing-masing atau di Japri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.